Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Takalar. Perkenalkan, saya Ibu Jahara, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 4 Galesong Selatan. Saya Ashar dari UPT SD Negeri 92 Tabaringan, Galesong Utara. Saya Nur Fadila dari UPT SMP Negeri 3 Galesong Selatan. Saya Samsudin M dari UPT SMKN 1 Takalar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ibu Dila kan mengadakan proses coaching ini bersama Pak Sam. Sebelum melakukan proses itu, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal ya. Tentunya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya isi. Kemudian sebentar saya akan mengamati proses coaching itu berdasarkan algoritma, kemudian menilai juga tentang kehadiran penuh dari ibu. Kemudian proses coachingnya tentu berbentuk kemitraan. Yang pertama yang akan saya tanyakan dulu, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan sebentar? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang bagaimana itu dapat present, melakukan kehadiran penuh, dan selanjutnya saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian selanjutnya secara spesifik kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari dua kompetensi yang tadi? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga saya mendengar aktif. Baik. Dari proses coaching ini, apa indikator ketercapaiannya, Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu Pak, di akhir coaching, bagaimana proses coaching ini dapat berjalan lancar dan semoga permasalahan yang dihadapi dapat menemukan solusi. Baik Ibu, percakapan praobservasi kita sudah selesai. Silahkan melakukan proses coaching bersama Pak Sam. Silahkan Bu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak. Saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu dan bercerita kepada saya ya Pak. Iya Bu. Ini saya bingung ini Bu. Ini memasuki tahun ajaran baru ini. Ini baru selesai kegiatan MPLS di sekolah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya masih bingung bagaimana mengimplementasikannya ini di kelas nantinya Bu. Karena di sekolah kami itu baru-baru ini melakukan asesmen awal tentang non kognitif ya. Di situ saya dapatkan mengenai minat belajar murid, kemudian kesiapan murid. Nah, ini itu yang masih bingung ini dalam hal pemetaan dan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan saya terapkan. Apakah ketiga-tiganya, misalnya berdiferensiasi konten, kemudian proses atau produk seperti itu Bu. Berdasarkan asesmen awal tadi, artinya kebutuhan belajar murid. Baik Pak, dari yang saya tangkap tadi Bapak
bercerita tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya, Bu. sehingga minat, kesiapan murid itu ada ya Pak, seperti itu ya Pak. Kesiapan murid ini saya sudah dapatkan berdasarkan asesmen awal, Bu. Itu kami sudah dapatkan, kami sudah petakan juga. Cuman dalam implementasinya ini karena berdasarkan saya petakan, misalnya kesiapan murid di kelas yang saya ajar itu, Bu, jumlahnya 27 orang siswa kelas 10, Bu. Ini setelah saya petakan, di situ ada kesiapan belajar muridnya itu di yang masih kurang kesiapan belajarnya itu ada 10 orang, 15 orang di situ. Kemudian yang sedang ada 7 orang, kemudian yang sudah boleh dikata mampu begitu itu hanya 5 orang, Bu. Seperti itu. Kemudian mengenai minatnya ini berdasarkan profil belajar murid ya. Misalnya dia ada anak-anak itu yang suka bergerak, kinestetik, kemudian apalagi dia sukanya nonton visual, kemudian ada juga auditori. Tapi saya ini susah saya bedakan, gabung dia, Bu, antara audio dengan auditori dengan visual seperti itu, Bu. Kira-kira hal apa yang Bapak lakukan untuk pemetaan yang Bapak sebutkan tadi mengenai ada yang auditori, Ya. ada video. Ya. Jadi begini, Bu, ini setelah saya merenung dan bertanya juga di beberapa sumber, baru-baru kami ikuti Lokakarya, kita bertanya karena teman-teman ini dia mau fokus atau ketiga daripada berdiferensiasi itu harus hadir di dalam proses pembelajaran, sehingga kita terfokus. Begitu kita mau terapkan ini pembelajaran berdiferensiasi itu langsung dibagi kelompok, Bu. Ya, jadi dikelompokkan ini yang kesiapannya sudah mampu, ini yang sedang, ini yang masih rendah. Padahal setelah kita analisis lagi, kita petakan, ternyata di kelompok ini berbeda, Bu, minatnya. Begitu juga gaya belajarnya berbeda. Jadi saya harus mulai dari mana seperti itu, Bu. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu rencananya pada saat implementasi secara klasikal saja dulu, Bu. Nanti di situ di klasikal ini saya berikan ke anak-anak itu video ya, juga sumber bacaan, sumber materi. Jadi sudah di situ ada diferensiasinya. Ada yang sudah ada video, bentuk video, ada bentuk bacaan. Berarti berdiferensiasi konten. Kemudian setelah disampaikan anak-anak, kita tagih anak-anak berdasarkan minatnya. Artinya dia yang suka bagaimana nanti. Apakah dia presentasikan lewat video ataukah hanya kertas seperti itu. Jadi tidak saya langsung lakukan langsung bagi kelompok. Kan selama ini pikiran saya itu maunya saya bagi kelompok supaya jelas, oh ini kelompok ini. Padahal diberikan saja secara keseluruhan, nanti produknya ya berbeda. Ada anak-anak yang buat video, ada yang kertas seperti itu, Bu. Iya. Seperti yang saya tangkap, Iya. Bapak mengatakan Bapak ingin memetakan dari Iya. segi hasil juga tadi ya Pak. Produk. Produknya Iya. ada Iya. yang video. Iya. Kira-kira kapan Bapak melakukan hal itu? Insya Allah, Bu. Ini kan baru 1 pekan belajar aktif siswa, jadi minggu depan itu sudah saya terapkan tentang minggu ini saya baru membuat kesepakatan kelas, Bu, ya, dengan kelas. Kemudian ini minggu ini minggu depan insya Allah saya sudah terapkan itu yang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya. Jadi dalam hal ini Pak, hal apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Dari berdiferensiasi ini saya mau fokus di situ dulu, nanti sudah terintegrasi di KSE-nya juga, Bu, nanti kompetensi sosial emosional ya.
untuk anak-anak. Dari skala nilai 1 kita petakan nilai 1 sampai 10, Bapak berada di skala berapa? Kalau saya ini Bu masih proses belajar, ya mudah-mudahan saya berada di skala 7. Ya, artinya saya bisa sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan insya Allah ini saya harus mengintegrasikan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Pengimplementasian seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ya itu tadi. Jadi tadi nanti teknisnya itu saya paparkan materi, kemudian di situ sudah ada diferensiasinya. Saya putarkan video secara keseluruhan, ada buku bacaan, ada sumber lain. Nah itu. Kemudian nanti setelah berjalan, anak-anak sudah paham, sudah saya paparkan materinya. Nanti untuk produknya, untuk mengukur anak-anak itu, ya, tentunya minatnya dia, apakah dia bentuk video, bentuk apa seperti itu. Jadi berdiferensiasi produk. Ya, tadi Bapak tadi mengatakan berdiferensiasi produk, Iya. ada hasil yang berbeda-beda dengan siswa. berbeda-beda Iya. yang diberikan dari siswa. Iya. Kira-kira Pak, apakah akan dilakukan keseluruhan Pak, ataukah satu persatu seperti melakukan berdiferensiasi melalui konten, ya apakah Bapak akan melakukan keseluruhan? Kalau saya lihat ini di rancangan modul ajar saya itu dia akan fokus di produk. Ya, produk. Meskipun di situ ada juga kontennya tadi, prosesnya juga ada, tapi dia lebih fokus ke produk nanti. Oke Pak, Berdiferensiasi produk. ya, dari pembicaraan kita ini Pak, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari siapa saja yang Tentunya Bu. Jadi tentunya saya harus butuh dukungan ke kepala sekolah, kepada teman-teman juga. Nantinya nih teman-teman saya libatkan sebagai untuk menilai saya juga. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya lakukan, apakah sudah tentunya dengan rubrik yang ada, apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP-nya seperti itu. berapa lama waktu yang akan Bapak butuhkan untuk melakukan? Ini persiapan sudah selesai semua, modul ajarnya juga sudah ada, tinggal saya implementasikan. Ya. Baik Pak, kalau begitu Bapak kan tadi mengatakan sudah berjalan, sudah Ya, mengimplementasikan, persiapan sudah ya oke. sudah dan juga ingin mendapat dukungan dari kepala sekolah. Terima kasih Pak Terima kasih Bu. atas waktunya mau bercerita dengan saya. Sekian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dila, Ibu Dila sudah melakukan proses coaching bersama Coach Ibu Dila ya Pasam. Luar biasa sekali tadi percakapannya Ibu Dila. Sekarang kita sudah tiba di proses pasca observasi nih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi Ibu Dila. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi terkait indikator tercapai yang ingin dicapai? Pada proses coaching yang sudah saya lakukan Pak, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, di mana di dalamnya yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan coach dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan solusi yang dihadapi Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, waktu kita tidak banyak. Kompetensi apa lagi yang Ibu Dila ingin kembangkan jika menemui lagi proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, di mana di sini pada saat melakukan coaching yaitu saya harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga tidak baku, sehingga coach juga itu merasa nyaman.
dan bagaimana saya juga membangun kedekatan dalam pada proses coaching yang saya lakukan, dan juga pastinya harus present, kehadiran penuh, dengan sehingga coach ini merasa diperhatikan begitu. Baik Ibu Dila, mudah-mudahan proses coaching selanjutnya yang Ibu Dila temui itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih.